Yauman la yatajzi, la tajzi kang ora cukup apa nafsun awa-awaan an nafsin saking awa-awaan syai'an ing suwiji-wiji. Wala yakbalun ora bakal den tampa minha saking syai' apa syafaatun syafaat. Nah, kemudian dikatakan di dalam kitab ini kamu harus hati-hati bahwasanya kelak di hari kiamat itu tidak akan bisa orang itu menerima syafaat dari orang lain, tidak bisa. Makanya kami sampaikan besok ketika hari kiamat semua orang akan mencari syafaat, mencari pertolongan. Lah, Kanjeng Nabi itu punya satu syafaat yang tidak dimiliki nabi yang lain, namanya syafaatul udma. Syafaatul udma itu syafaat yang khusus diberikan kepada Rasulullah untuk mensyafaati 70.000 umatnya. Kemudian 70.000 lagi. 70.000 pertama yadkhuluna jannata bighairi hisab. Yang pertama 70.000 pertama lebih surga tanpa hisab. 70.000 yang kedua masuk surga, tapi karena ditarik 70.000 yang pertama. 70.000 yang ketiga masuk surga karena dia mencintai 70.000 yang kedua. Misalnya jenengan derek Nahdlatul Ulama atau organisasi yang lain yang mengajak kepada syariatnya Allah. Dan ditanya, kamu orang mana? Saya orang Kalioso, saya orang Tuban, saya orang Gondanrejo. Oh, kamu rumahnya di mana? Saya itu tetangganya Mbah Yahya misalnya. Saya tetangganya Mbah Abdul Jalil misalnya. Oh ya sudah. Oh, karena kamu tetangganya beliau, kamu mencintai dia enggak? Mencintai, ya sudah. Yadkhuluna jannata bila hisabin. Masuk surga tanpa hisab. Seperti itu. Makanya mencintai dalam syariat Islam itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-mar'u ma'aman ahab, katanya Rasulullah. Orang itu akan masuk kemana tergantung siapa yang dicintai. Orang akan masuk kemana tergantung. Kalau jenengan mencintai Rasul, ya masuk surga sama Rasul. Kalau jenengan mencintai Mbah Yahya, mencintai para kiai-kiai di sini, ya masuk surga bersama dengan mereka. Maka paling enak nih, kalau kita berbicara syafaat, paling enak-enaknya cara masuk surga niku napa? Dengan mencintai para ulama. Dalam aturaken wonten kitab An-Nawadir dikatakan man ahabbal alim dakhala jannah. Kalau dia mencintai orang alim walaupun maksiatnya besar, masuk surga. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, dia enggak mencintai orang alim, bagaimana? Waman sakana fi sukatin fiha alim dakhala jannah. Andai kan dia enggak mencintai orang alim, bukan orang alim, dia ahli maksiat, tapi dia tinggal dekat dengan perkampungan yang dekat dengan para ulama, maka andai kan dia tinggal di satu kampung dekat dengan ulama, dakhala jannah, dia masuk surga. Ya Allah, orang ini rumahnya enggak dekat dengan ulama, kira-kira surga atau neraka? Waman wafaqa ismahu bismil alim, dia bukan ulama, dia bukan orang yang dekat dengan ulama. Delalah rego tanah teng cedhake kiai larang Pak Fahrudin. Dia beli tanah jauh dari ulama, tapi dia punya nama yang mirip-mirip dengan namanya ulama, maka dakhala jannah. Jadi jenenge panjenengan kok mirip jenenge ulama, jenengan mlebu surga. Ya Allah, orang ini namanya enggak mirip-mirip namanya ulama, kira-kira surga atau neraka? Wa man wafaqa nasabahu binasabil alim. Dia bukan ulama, dia bukan orang yang namanya mirip ulama, dia bukan orang yang tinggal dengan ulama, dan dia tidak mencintai ulama. Tapi kakeknya, buyutnya, leluhurnya itu orang yang senang ngaji kepada para ulama. Maka Allah mengatakan fa'adkhiluhum ilal jannah bisyafaatih, masukkan dia ke dalam surga karena dia punya leluhur yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman faida salaka ibadi anni fa inni qarib. Makanya kita tidak boleh sombong. Wattaku niki artinya tidak boleh sombong. Jenengan mlebu surga niku kadang-kadang mboten amal jenengan. Wattaku yaumal la tajzi nafsun an nafsin. Tapi kadang-kadang jenengan mlebu surga niku mergo amale para leluhur. Mbah-mbah jenengan seneng rawuh teng majelis pengajian tafsir, mbah-mbah jenengan sering rawuh teng majelis pengajian muter-muter niki, pengajian tafsir niki, gara-gara orang tuanya suka datang ke majelis tafsir, akhirnya seluruh anak turunnya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bolak-balik matur niki. Terakhir kula matur sekitar 2 bulan yang lalu teng masjid napa Darussalam. Kalau panjenengan rawuh teng majelis pengajian ngeten iki, jangan diniatkan saya ingin datang ke majelis taklim mencari ridho Allah, jangan cuman itu toh.
Tapi sebagaimana Syekh Abdurrahman Ba'alawi mengatakan, saya niat datang ke majelis ta'lim, tak niatkan mencari ridho Allah, dan semua pahalanya tak kirim, tak berikan, tak sedekahkan kepada guru-guru saya dan seluruh keluarga dan anak turun saya. Jenengan sekali rawuh teng mriki angsal ganjaran ping 100.000 kali Allah Subhanahu wa taala. Karena Pak, pahala bisa disedekahkan, bisa. Dan itu jumhur daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Jenengan sedekahkan, jenengan napa nombasi ngeten iki teng majelis taklim, napa minuman. Jenengan niati, ya Allah kula niat nyodakoi majelis taklim, tak niati ganjarane tenggene bapak ibu kula sampun sedo. Jenengan nyodakoi setunggal, angsal ganjaran dilipat-lipataken ping 100.000. Do'afallahu thawabahu bimi'ati alfi dhi'fin. Semua pahala jenengan dilipat gandakan 100.000 oleh Allah Subhanahu wa taala. Penak jenengan sedekah tok, mun sedekah cep ya sungkan, ya pun ganjarane namung setunggal. Ngoten makane biar kita mendapatkan syafaat udma dari Rasulullah, maka kita juga meniru akhlak indah Nabi Muhammad SAW.